minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kebaikan kepada kita. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada atba'ut tabi'in kita yang selaku umat yang taat istiqomah dalam ajarannya sampai akhir kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga para hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin wa mukminat sekalian yang menjalankan ibadah puasa, semoga Allah kasih sehat afiat dan semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di era digital. Pada hari ini, hidup di era digital yang penuh dengan kemudahan dan kesempatan, namun kita dihadapkan berbagai tantangan dan godaan dapat mengganggu keimanan dan akhlak kita. Dalam menghadapi tantangan ini, kita perlu meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang bijak, adil, dan berani. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah contoh sempurna dari seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Beliau adalah orang yang bijak, adil, dan berani dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam menghadapi era digital, kita perlu meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah bijak. Bijak dalam apa? Bijak dalam menggunakan teknologi. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita untuk menggunakan kemampuan kita dengan bijak dalam di era digital. Kita perlu menggunakan teknologi dengan bijak, tidak berlebihan, dan tidak tujuan utama kita sebagai manusia. 2. Adil menghadapi perbedaan. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita untuk berlaku adil dalam menghadapi perbedaan dalam era digital. Kita perlu menghadapi perbedaan pendapat dan pandangan dengan adil dan memihak dan tidak menyerang pribadi orang lain. 3. Berani dalam menghadapi tantangan. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan untuk berani dalam menghadapi tantangan dalam era digital. Kita perlu berani dalam menghadapi dan godaan, tidak takut untuk mengatakan kebenaran dan tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berani dalam tantangan di era digital dapat dilihat dari beberapa kisah dan hadis. Kisah berani menghadapi tantangan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu keberanian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merupakan sahabat Nabi yang dikenal dengan keberanian dan kesetiaannya. Beliau berani membela kebenaran dan selalu mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi berbagai tantangan. Hadis tentang berani dalam menghadapi tantangan. Hadis tentang keberanian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dan sekaligus dari hambanya, tetapi Allah mencabut ilmu dan mengambil nyawa ulama.
Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan seorang ulama pun, maka manusia akan mengambil orang-orang yang bijak berpengetahuan sebagai pemimpin mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengan memahami kisah dan hadis di atas, kita dapat belajar tentang pentingnya berani dalam menghadapi tantangan di era digital. Kita harus berani membela kebenaran, bersabar dalam menghadapi cobaan, dan selalu berpegang nilai-nilai agama. Kita perlu meneladani cara pemimpinan Nabi Muhammad SAW dengan cara-cara yang di atas tersebut. Dengan demikian dapat menjadi pemimpin yang bijak, adil, dan berani dalam menghadapi tantangan dan godaan di era digital. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.